Indonesia adalah surga bagi keanekaragaman hayati, termasuk tanaman obat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di setiap pulau, ada ramuan alami yang menyimpan cerita dan khasiat luar biasa. Dalam episode ke-33 Herbal Nusantara ini, kita akan menjelajahi 10 tanaman yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan kekuatan penyembuhan, dari pohon tinggi di hutan, bunga di pekarangan, hingga rempah di dapur kita. Mari kita mulai perjalanan ini. 1. Bungur. Di tepian sungai dan halaman desa, bungur mekar dengan bunga ungu yang memikat. Daunnya ternyata menyimpan khasiat besar. Sejak lama direbus sebagai ramuan penurun gula darah di berbagai daerah Asia Tenggara. Mengandung asam korosolik, tanin, dan elagitanin. Bungur membantu meningkatkan sensitivitas insulin, meredakan peradangan, serta menjaga kesehatan pembuluh darah. Penelitian modern menunjukkan ekstrak daun bungur efektif menurunkan kadar glukosa pada uji klinis skala kecil. Dalam pengobatan tradisional, air rebusannya juga dipakai sebagai obat sariawan, peluruh kencing, dan penurun panas. 2. Laban. Laban, pohon berdaun majemuk yang rindang, dikenal di Kalimantan dan Sumatera sebagai pelindung tepian jalan sekaligus obat alami. Kulit batangnya yang pahit digunakan sebagai ramuan untuk demam dan malaria. Daunnya, yang mengandung flavonoid dan minyak atsiri, dimanfaatkan sebagai tapal untuk luka bengkak. Riset fitokimia menemukan adanya aktivitas antiinflamasi dan antibakteri pada ekstrak laban, mendukung penggunaannya sebagai pembersih luka tradisional. Kayunya keras dan tahan lama, sehingga masyarakat juga menanam laban untuk bahan bangunan. 3. Sungkai. Sungkai tumbuh menjulang di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Daunnya harum saat diremas. Air rebusan daun sungkai terkenal sebagai penurun panas, penghilang pegal, dan obat kumur tradisional. Mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, sungkai terbukti memiliki efek antipiretik, analgesik, dan antimikroba. Penelitian masa pandemi juga meneliti daun sungkai sebagai penunjang daya tahan tubuh. Kulit batangnya sering dijadikan obat gosok untuk kesleo, sedangkan kayunya menjadi bahan mebel berkualitas. 4. Waru landak. Waru landak memikat dengan bunganya yang berubah warna seiring waktu, putih di pagi hari, merah muda siang, dan merah sore. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Melayu, bunganya digunakan untuk meredakan batuk, radang tenggorokan, dan pembengkakan. Daunnya mengandung mucilage yang melembabkan dan melindungi jaringan, bermanfaat sebagai kompres luka bakar ringan. Senyawa flavonoid dan antosianin di dalamnya memberi efek antioksidan kuat, sementara akarnya digunakan sebagai pelancar air seni. 5. Bunga Desember. Bunga yang mekar di penghujung tahun ini dikenal juga dengan nama krisan musim dingin di beberapa daerah. Dalam pengobatan tradisional Asia Timur, bunga Desember digunakan sebagai teh untuk menurunkan tekanan darah, menenangkan pikiran, dan menjaga kesehatan mata. Mengandung flavonoid, minyak atsiri, serta vitamin C, bunga ini membantu menangkal radikal bebas. Masyarakat memanfaatkannya untuk meredakan demam dan sakit kepala ringan, terutama saat musim pancaroba. 6. Rincik bumi. Merambat lembut di pagar dan teralis, rincik bumi dengan daun menyerupai rendah halus digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menurunkan demam dan mengatasi radang. Mengandung flavonoid, alkaloid, dan saponin, tanaman ini juga memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri. Di beberapa daerah, rebusan daunnya digunakan sebagai pembersih darah alami, sementara bijinya dalam dosis sangat kecil dipakai sebagai obat cacing, namun perlu hati-hati karena dosis tinggi bersifat toksik. 7. Kecombrang. Bunga kecombrang yang harum menjadi bumbu khas masakan Nusantara, tapi juga berkhasiat sebagai obat. Dalam pengobatan tradisional, batang mudanya digunakan untuk membersihkan darah, mengatasi bau badan, dan mempercepat penyembuhan luka. Kaya akan flavonoid, fenolik, dan minyak atsiri, kecombrang memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, dan anti jamur. Air rebusannya sering diminum wanita pasca melahirkan untuk memulihkan tenaga dan menjaga kebersihan organ kewanitaan. 8. Kemiri. Kemiri tak hanya bumbu dapur, tapi juga sumber minyak berkhasiat. Minyak kemiri kaya asam lemak esensial, vitamin E, dan fitosterol, digunakan untuk menumbuhkan rambut, melembabkan kulit, dan meredakan peradangan sendi. Biji kemiri dalam dosis kecil berfungsi sebagai pencahar ringan. Dalam pengobatan tradisional, daun kemiri dihaluskan dan ditempelkan pada bengkak atau nyeri.
Riset membuktikan minyak kemiri memiliki aktivitas antibakteri terhadap patogen kulit. 9. Talas Cina. Talas Cina, dengan daun hijau besar berbentuk hati, sering dijadikan tanaman hias sekaligus obat. Umbi dan tangkainya, setelah diolah untuk menghilangkan kalsium oksalat, digunakan sebagai obat tradisional untuk gangguan pencernaan dan peradangan. Mengandung alkaloid, saponin, dan polifenol, talas Cina secara empiris juga digunakan sebagai pereda nyeri otot. Di beberapa budaya Asia, tanaman ini dipercaya membawa keberuntungan. 10. Sirih gajah. Sirih gajah memiliki daun besar dengan aroma khas lebih lembut dibanding sirih biasa. Daunnya mengandung minyak atsiri, eugenol, dan caficol, berkhasiat sebagai antiseptik, penghilang bau, dan penguat gigi. Air rebusan daun sirih gajah digunakan untuk berkumur, membersihkan luka, dan menjaga kesehatan organ kewanitaan. Secara tradisional juga dipakai sebagai tapal untuk memar dan nyeri sendi, memanfaatkan efek antiinflamasi dan antimikroba alami. Begitu banyak kekayaan herbal Nusantara yang terbukti bermanfaat, baik oleh kearifan lokal maupun penelitian modern. Dari bungur yang menyehatkan gula darah hingga sirih gajah yang menjaga kebersihan tubuh, semua menunjukkan betapa alam telah menyediakan penawar bagi manusia. Mari kita jaga dan lestarikan pengetahuan ini, agar manfaatnya terus dirasakan generasi mendatang. Sampai jumpa di episode yang lain dari seri Herbal Nusantara.